Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sriwatini, MPD, selaku dosen pengampu emosional intelijen. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Syara dari Prodi Manajemen Pagi di Universitas Pancasakti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosional intelijen. Berikut adalah materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada arti emosional intelijen, yang kedua ada tujuan mempelajari emosional intelijen, yang ketiga ada manfaat memiliki emosional intelijen, yang keempat ada prinsip-prinsip pengembangan emosional intelijen, yang kelima ada hambatan atau tantangan dalam mengelola emosional intelijen. Yang pertama adalah arti emosional intelijen adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosional mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Yang kedua adalah tujuan mempelajari emosional intelijen. Dengan L tinggi, kamu dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan L, kamu bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Yang ketiga adalah manfaat memiliki emosional intelijen, yaitu memiliki kecerdasan emosional akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Dengan memiliki kecerdasan emosional, maka kita akan terhindar dari ketentraman terhadap penyakit seperti stres, kecemasan, dan depresi yang mempengaruhi kekebalan tubuh. Yang keempat, ada prinsip-prinsip keseimbangan emosional intelijen. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memilah-milah perasaan, memahami hal yang sedang kita rasakan dan mengapa hal itu kita rasakan, dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut. Kesadaran diri yang sangat rendah dialami penderita aleksimia atau tidak mampu mengungkapkan perasaan secara lisan. Yang kedua ada sikap asertif atau ketegasan, keberanian menyatakan pendapat yang meliputi 3 komponen dasar. Yang pertama ada kemampuan mengungkapkan perasaan, misalnya untuk menerima dan mengungkapkan perasaan marah, hangat, dan seksual. Yang kedua ada kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara terbuka, yaitu mampu menyuarakan pendapat, menyatakan ketidaksetujuan, dan bersikap tegas meskipun secara emosional sulit melakukan ini dan bahkan sekalipun kita mungkin harus mengorbankan sesuatu. Dan yang ketiga ada kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi, tidak biarkan orang lain mengganggu dan memanfaatkan kita. Yang ketiga ada kemandirian, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional. Orang yang mandiri mengandalkan diri sendiri dalam merencanakan dan membuat keputusan penting. Kendati demikian, mereka bisa saja meminta dan mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum akhirnya membuat keputusan yang tepat bagi mereka sendiri. Yang keempat ada penghargaan diri, yaitu kemampuan untuk menghormati dan menerima diri sendiri sebagai pribadi yang pada dasarnya baik. Yang kelima adalah aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk mengejawantakan kemampuan kita yang potensial. Unsur kecerdasan emosional ini diwujudkan dengan ikut serta dalam perjuangan untuk meraih kehidupan yang bermakna, kaya, dan utuh. Hambatan-hambatan dalam perkembangan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan atau menurun dalam kehidupan anak, tergantung pada apapun yang mereka hadapi dan alami setiap hari. Ada banyak rintangan dalam perkembangan kecerdasan emosi. Rintangan itu akan menghambat perkembangan kecerdasan emosi. Adapun rintangan-rintangan itu adalah yang pertama ada malu. Kadang anak merasa malu ketika bertemu dengan orang yang baru atau menghadapi situasi yang baru. Yang kedua ada tidak dapat menyatakan emosi, yaitu belajar untuk menyatakan perasaan adalah penting dalam memperkembangkan emosi. Biasa ada perlakuan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
Yang ketiga ada terlalu emosional. Anak yang terlalu emosional akan mempunyai kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. Yang keempat ada frustasi. Kadang-kadang anak-anak merasa gelisah ketika mereka tidak dapat mengerjakan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak dapat menggambar sebuah gambar ketika mereka ingin menggambar sehingga mereka marah dan menangis. Yang kelima ada tidak ada motivasi diri, yaitu kemampuan memiliki motivasi diri tergantung pada harga diri anak. Anak-anak yang merasa percaya dirinya tinggi cenderung lebih positif menghadapi persoalan, sementara anak yang rendah diri akan lebih mudah putus asa dan sulit memotivasi diri sendiri. Emosional intelijen di lingkungan kelas, yaitu kecerdasan emosional sangat penting dalam pembelajaran, karena bagaimana upaya pengembangan seseorang anak agar memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan sekaligus juga seorang yang sangat manusiawi memiliki kecerdasan emosi yang tinggi pula. Kecerdasan intelektual tidak dapat berkembang. Yang ketiga ada emosional intelijen di tempat kerja. Sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja. Alasannya dapat kamu lihat pada beberapa elemen tadi. Karyawan dengan emosional intelijen akan memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Pasalnya mereka memiliki kesadaran diri untuk bekerja keras, rajin, serta berusaha memperbaiki kelemahan diri dengan terbuka pada kritik yang membangun. Emosional intelijen juga dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, manajemen, dan hubungan karyawan di tempat kerja. Selain itu, memiliki karyawan dengan kecerdasan emosional juga akan memberikan kontribusi pada perusahaan. Perusahaan dapat menghemat biaya rekrutmen karena karyawan dengan kecerdasan emosional umumnya akan lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. Ada emosional intelijen di lingkungan masyarakat adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi. Kendali atas emosi yang dialami sehingga dapat meredakan emosi negatif seperti marah atau kecewa. Motivasi diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Ini adalah salah satu gambar emosional intelijen. Ini salah satu gambar kedua contoh emosional intelijen. Itu saja penjelasan dari saya tentang materi emosional intelijen. Bila ada kata yang tidak enak di hati dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.